Perhatikan suaminya ini jemaah. Kemudian Nabi melanjutkan tangisannya. Beliau terus nangis sampai tanah di depan Nabi SAW itu basah dengan air mata Rasul SAW. Ini mulai ba'dal isya sampai subuh. Sampai datang Bilal bin Rabah. Ketika Bilal minta izin masuk, sama Bilal dilihat, Nabi kok masih nangis ya. Bilal nggak tahu kejadiannya mulai malam ini. Bilal taunya pagi aja mau subuh itu. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, kenapa engkau nangis ya Rasulullah? Sedangkan Allah sudah ngampuni engkau. Dosa-dosamu yang dulu, yang akan datang, udah selesai ya Rasulullah. Udah diampuni sama Allah. Kenapa engkau menangis? Kata Nabi SAW, apa gak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur sama Allah SWT? Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu ta'ala bercerita tentang suaminya. Iya, Ana akan bacakan cerita ini agar kita tahu dengan Nabi Muhammad SAW lebih dekat lagi. Kata Atha bin Abi Rabah, dia mengatakan, dakhaltu ana wa Ubaid ibn Umair ala Aisyah. Suatu hari aku bersama Ubaid bin Umair itu masuk menjumpai ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan biasanya mereka kalau belajar sama Ummul Mukmin Aisyah itu dari balik tabir. Maka Aisyah berkata kepada Ubaid bin Umair ini, qad ana laka an tazuruna. Udah datang kau waktunya untuk ziarah kepada kami. Maksudnya dia tegur, kenapa jarang datang gitu. Lalu Umair mengatakan, Ubaid bin Umair mengatakan, aqulu ya ummah kama qala al-awwal zur ghibban tazdad hubban. Ya, katanya orang dulu, ziarahlah jarang-jarang supaya tambah cinta. Ini ada athar yang disebutkan dari Nabi SAW ya. Ziarah itu jangan terlalu sering. Biasanya orang bosan nantinya. Ya, jarang-jarang ziarah akan tambah cinta. Akhirnya Aisyah mengatakan, udahlah tinggalkan dari omongan ini, kata dia. Qala Ibnu Umair. Maka Ubaid bin Umair ini mengatakan, akhbirina bi a'jabi syai'in ra'aitihi min Rasulullah SAW. Kabarkan kepada kami sesuatu yang paling menakjubkan yang engkau lihat dari Rasul SAW. Aisyah mengatakan semua urusan Nabi itu menakjubkan. Jemaah rahimakumullah, kita tidak akan mendapatkan cerita tentang seseorang yang lebih detail dari cerita Rasulullah SAW. Mungkin kita melihat ada orang-orang besar di dunia ini yang ditulis biografi dia, tapi kita tidak akan mendapatkan detail bagaimana Nabi SAW di dalam toilet, bagaimana Nabi SAW di balik selimut bersama istrinya, bagaimana beliau ada di meja makan bersama istrinya, bagaimana beliau menyambut anaknya SAW. Maka Aisyah mengatakan semuanya menakjubkan urusan Nabi SAW. Diam Aisyah, karena dia disuruh menceritakan yang paling menakjubkan. Setelah terdiam sesaat, Aisyah berkata, lamma kana lailatun minal layali. Di salah satu malam, kita tahu Nabi SAW meninggal dunia meninggalkan 9 istri. Istri Nabi itu dapat jatah, ya boleh disebut dalam sebulan cuma 3 kali. Satu-satu istri Nabi.
Di malamnya Aisyah, yang mungkin Aisyah sudah nunggu 9 hari. Kemudian Nabi bermalam di rumahnya Aisyah. Setelah sholat Isya ya, biasanya Nabi nggak langsung tidur. Beliau ngobrol sama istrinya dulu. Tahu-tahu Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, dharini ata'abbadul lailata li Rabbi." Aisyah, izinkan aku ya. Aku malam ini mau fokus beribadah buat Tuhanku. Lihat adab Nabi kepada istrinya. Dia tahu malam ini haknya Aisyah yang sudah ditunggu-tunggu 9 hari. Tapi Nabi punya urusan dia. Ada sesuatu yang ingin dia pinta kepada Allah. Maka dia minta izin kepada Aisyah. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Wallahi inni la uhibbu qurbak. Demi Allah, aku ingin berada di dekatmu. Aku cinta ada di sampingmu. Wa uhibbu ma sarrak. Tapi aku cinta dengan apa yang membuatmu gembira ya Rasulullah. Ini kalau bicara cinta itu tidak harus memiliki. Kita akan mencintai apa yang disukai oleh orang yang kita cintai. Apa aja. Karena sejatinya kita itu semua milik Allah Azza wa Jalla. Ketika ada musibah yang menimpa, ada kerabat, kawan meninggal dunia, apa yang kita katakan? Inna lillah. Sesungguhnya kami itu milik Allah. Padahal yang meninggal fulan, tapi ucapannya kami. Karena memang semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana Aisyah mengorbankan cintanya. Dia ingin dekat sama Nabi SAW. Ditunggu Nabi 9 hari. Tapi karena dia cinta sama Nabi SAW, maka dia cinta apa yang cintai Rasulullah SAW. Mendapatkan ucapan itu, Nabi langsung bangkit dari tempat tidurnya. Beliau berwudu. Ini cerita Aisyah. Aisyah nggak tidur jamaah. Dia lihatin yang dilakukan sama suaminya. Thumma qama yusalli. Selesai berwudu Nabi sholat. Falam yazal yabki hatta balla hijrah. Aisyah melihat Nabi SAW nangis terus. Nangis Nabi sholat itu. Sampai pangkuannya itu basah dengan air mata Nabi SAW. Thumma baka. Kemudian beliau nangis lagi. Falam yazal yabki hatta balla lihiyatahu. Beliau terus nangis sampai jenggotnya itu basah dengan air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah perhatikan suaminya ini jemaah. Thumma baka. Kemudian Nabi melanjutkan tangisannya. Falam yazal yabki hatta ballal ard. Beliau terus nangis sampai tanah di depan Nabi SAW itu basah dengan air mata Rasul SAW. Ini mulai ba'dal isya. Sampai subuh. Sampai datang Bilal bin Rabah. Datang Bilal bin Rabah. Untuk mengabarkan kepada Nabi SAW. Udah mau masuk waktu subuh ini. Ketika Bilal minta izin masuk. Falamma ra'ahu yabki. Amma Bilal dilihat. Nabi kok masih nangis ya.
Bilal nggak tahu kejadiannya mulai malam ini. Bilal taunya pagi aja, mau subuh itu. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, lima tabki. Wahai Rasulullah, kenapa engkau nangis ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Sedangkan Allah sudah ngampuni engkau. Dosa-dosamu yang dulu, yang akan datang, udah selesai ya Rasulullah. Udah diampuni sama Allah. Kenapa engkau menangis? Apa? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur sama Allah SWT? Kenikmatan apa sih yang Allah berikan kepada Nabi SAW? 13 tahun beliau diusir-usir di kota Mekah. Berangkat ke Taif dilemparin batu sampai berdarah-darah Nabi SAW. Bagaimana putrinya diceraikan ketika di Mekah. Bagaimana ketika sampai Madinah, satu persatu putri yang beliau miliki diambil sama Allah SWT. Ruqayyah meninggal, Ummu Kalthum meninggal, Zainab meninggal dunia. Istri beliau yang paling beliau cintai Khadijah juga meninggal dunia. Sampai ke kota Madinah, beliau tinggal di sebuah rumah yang kecil, yang sering kali di rumah itu kompornya nggak hidup ya Pak. Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, marra hilalun thumma hilalun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. 8 pekan, 2 minggu, 2 bulan di rumah Nabi SAW kompornya nggak hidup. Betapa seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya di pagi hari, tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istri, nggak ada kecuali air. Tapi kita lihat Nabi SAW sholat sampai bengkak kakinya. Beliau sholat menangis, membasahi tanah yang di depannya. Beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Ini sangat berhubungan dengan apa yang dibaca Imam tadi. Manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat kufur. Hamzah terbunuh, paman Nabi SAW. Ketika perang Uhud, patah gigi Nabi SAW, berdarah-darah wajah Rasulullah SAW, sampai jatuh pingsan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Bagaimana dengan kita yang Allah berikan kenikmatan lebih sama kita? Rumah Nabi lantainya dari tanah, kasurnya ada tikarnya. Kadang-kadang beliau tidur membekas tikar di lambung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masih sering mengeluh. Lalu beliau mengatakan, laqad nazalat alayya al-lailah ayah. Telah turun kepadaku malam ini sebuah ayat. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka siapa yang membacanya cuma tidak bertafakkur di dalam, tidak menghayati dan merenungkannya. Akhir surat Ali Imran ya. Dari ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Jamaah rahimakumullah, sudah saatnya kita memandang cinta itu tidak terlalu rendah. Semua yang kita miliki di dunia ini hanya sementara. Tapi kelak Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada kita. Maka tatkala engkau tertimpa musibah, maka ingat nikmat Allah banyak.
tatkala Allah memberikan nikmat kepadamu, jangan lupa untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah mengatakan di surat Al-Qasas cerita Qarun. Ketika dikatakan kepada Qarun, wabtaghi fima ataakallah ad-dar al-akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Ambisi kita harus akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau jangan lupa engkau hidup di dunia. Kita butuh rumah di dunia. Kita butuh kendaraan. Kita butuh ongkos, butuh biaya. Jangan lupa. Tapi ambisimu harus akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada orang sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ketika engkau mendapatkan rezeki, ingat ini Allah yang kasih. Maka berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Membuat kerusakan dengan berbuat dosa. Jangan. Allah tidak cinta, Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat dosa.